Nah, sebelum kita lebih jauh tentang manajemen bencana gempa, nah kita mungkin perlu sedikit mengenal apa dan bagaimana gempa itu sendiri ya. Kemarin kan minggu kemarin kita sudah menyinggung ya tentang sedikit tentang gempa tektonik. Ya, gempa tektonik itu terjadi di dalam bumi atau di dalam tanah, yaitu yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh terjadinya tumbukan antar plat tektonik ya. Jadi kalau kita bicara masalah gempa tektonik, nah sebenarnya gempa yang selama ini menjadi yang sering merusak, nah itu memang gempa tektonik ya, yang selama ini mengakibatkan keruntuhan bangunan ataupun terjadinya longsoran di daerah pebukitan, atau bahkan yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Itu gempa-gempa yang disebabkan karena adanya tumbukan antar pelat tektonik ya. Jadi kalau bencana gempa itu sendiri sebenarnya fenomena alam yang yang secara geologis itu sangat banyak menimbulkan korban. Jadi di samping tsunami gitu ya, kecuali tsunami itu sendiri pun merupakan penyebab sekunder, bencana sekunder dari dari bencana gempa ya. Jadi kalau tidak ada gempa bumi kuat di tengah laut atau di perairan samudra, itu mungkin saja tsunami besar tidak terjadi. Namun tsunami ini kalau kita lihat dari asal katanya sebenarnya adalah gelombang besar ya, gelombang besar yang menghantam pelabuhan. Nah, itu asal katanya itu dari bahasa Jepang sebenarnya tsunami itu. Jadi kalau di Indonesia kan artinya sebenarnya gelombang besar yang menghantam pelabuhan atau yang menerjang pelabuhan. Namun juga tidak menutup kemungkinan gelombang besar tersebut itu diakibatkan karena mungkin terjadi longsoran di dalam laut. Nah, longsoran dari pegunungan yang ada di laut, contohnya akibat Gunung Anak Krakatau ya. Jadi kalau dulu sekarang kan Gunung Anak Krakatau, kalau dulu kan Gunung Krakatau ya. Dulu Gunung Krakatau itu pada tahun 1830-an yang silam itu kan hampir sebagian besar Banten dan daerah pesisir di Selat Sunda itu bahkan fenomenanya itu sampai ke Jawa Timur ya. Nah, itu tahun 1830-an itu sangat terkenal sekali. Itu merupakan bencana atau letusan atau erupsi Gunung Krakatau yang sangat dahsyat. Nah, itu juga longsorannya itu menyebabkan tsunami. Bahkan yang masih ada dalam ingatan kita tahun 2018 yang lalu ya, itu longsoran akibat diindikasi akibat longsoran di Gunung Anak Krakatau. Nah, yang anaknya Gunung Krakatau ya, sekarang namanya Gunung Anak Krakatau. Nah, itu juga diindikasi gelombang atau yang menghantam daerah Banten, daerah Lampung tahun 2018 yang lalu, itu juga diindikasi akibat longsoran dari runtuhan Gunung Anak Krakatau. Nah,
itu bisa saja terjadi gitu ya. Namun kalau kita lihat peristiwa tsunami Aceh 2004 ya, 2004 Desember 2004 silam itu kan maksudnya tsunami yang kita maksud itu adalah tsunami yang akibat gempa tektonik ya, akibat gempa tektonik. Tapi kalau tsunami yang dari longsoran pegunungan yang kita ceritakan tadi, mungkin itu kita anggap gelombang besar yang terjadi di laut, ya, gelombang besar yang terjadi di laut yang menghantam daerah pesisir atau daratan. Tapi kalau gempa gempa tektonik yang menyebabkan tsunami, nah ini merupakan bahasan tersendiri bagi kita. Ya, oke. Nah, kemudian banyak juga gempa bumi ini yang terjadi oleh beberapa peristiwa kita sebut akibat proses atau peristiwa vulkanik atau fenomena vulkanik yang dari letusan gunung api. Jadi ketika tekanan dari dalam bumi itu yang keluar berupa letusan Merapi atau erupsi Merapi, nah itu juga biasanya menyebabkan getaran di daerah sekitar. Cuman jangkauannya tidak terlalu jauh seperti gempa tektonik ya, getarannya tidak terlalu jauh. Kemudian juga gempa akibat percobaan nuklir ya, gempa akibat percobaan nuklir itu juga juga sering terjadi. Itu juga goncangannya juga lokal, tidak terlalu jauh. Kemudian gempa ini juga bisa diakibatkan karena longsoran ya, akibat longsoran juga. Jadi kalau biasanya kalau di daerah perbukitan itu kan, di daerah lereng bukit itu kan juga sering terjadi longsoran batu-batu besar yang turun akibat longsoran. Nah, itu biasanya juga menyebabkan getaran ya. Namun kita tidak membahas secara khusus jenis-jenis gempa yang tidak yang bukan merupakan gempa tektonik. Nah, kita mungkin akan fokus ke gempa tektonik saja dulu ya. Nah, karena gempa inilah yang berhubungan langsung dengan konstruksi bangunan atau struktur yang berhubungan langsung dengan kita di teknik sipil ya. Nah, banyak kerusakan yang akibat gempa ini. Salah satunya tadi sudah disebutkan, yang paling besar itu adalah penyebab gempa itu adalah tsunami ya. Yang kedua, penyebab kedua terbesarnya akibat gempa itu adalah likuifaksi ya. Likuifaksi itu penurunan permukaan tanah ya. Mungkin tanahnya yang ikatannya lemah, jenuh akibat banyaknya cairan di dalam tanah, sehingga ketika digoyang di dalam tanah itu digoncang oleh gempa, karena cairan tanah itu banyak, maka tercampur oleh tanahnya itu ya, maka air cairan tanah ini bercampur, nah sehingga mengurangi ikatan atau kekuatan antar tanahnya. Nah, makanya tanahnya turun. Itu bisa kita lihat di kita saksikan di gempa di Sulawesi ya, di Palu 2018 itu. Nah, itu silakan kalian searching lagi di YouTube. Nah, itu permukaan tanahnya kan turun. Terus satu kampung di situ tuh diseret ya, terseret oleh pokoknya terseret gitu ya, tanahnya tuh kayak di bawahnya itu ada cairan atau ada air gitu ya, kayak dia diseret itu, dia kayak daratan di kampung itu tuh
berada di atas sungai gitu ya, sungai yang sedang mengalir gitu. Jadi diseret gitu ya. Nah, kita tidak akan membahas bagaimana definisi-definisi atau mitos-mitos tentang gempa bumi ini, yang kalau kita lihat di zaman dulu, nah itu banyak sekali ya. Gempa bumi ini begini, gempa bumi ini begini. Nah, kita mitos-mitos tersebut nggak ada hubungannya sama kita. Nah, ini kita hanya perlu tahu saja gitu ya. Kita hanya perlu tahu bahwa fenomena gempa itu merupakan fenomena alam yang memang harus terjadi karena adanya proses di dalam bumi ya. Proses itu kita sebut dengan proses konveksi, sehingga bumi ini selalu berputar ya, selalu berputar, dan kemungkinan tentu antar lempeng dalam bumi itu akibat proses konveksi ini bisa saling berbenturan, bisa saling bergesekan gitu ya. Makanya gempa itu terjadi ya. Nah, ini adalah suatu keuntungan juga bagi manusia kalau seandainya gempa ini tidak terjadi atau gempa ini tidak pernah terjadi lagi misalnya. Artinya apa? Artinya antar lempeng yang saling bertumbukan kemudian saling terkunci dan menyimpan energi terus-menerus. Kalau tidak dilepaskan dengan gempa-gempa yang banyak atau kejadian-kejadian gempa yang frekuensinya sering gitu ya, dilepaskan suatu waktu, setiap waktu dilepaskan. Nah, kalau tidak dilepaskan, nah itu artinya ada kemungkinan bumi kita akan pecah jadinya. Ya, kalau bumi pecah itu kan bayangan kita kan bumi itu sudah kiamat gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kenapa belum terjadi kiamat ya, karena masih terjadi gempa. Nah, gitu intinya gitu ya. Kiamat tidak akan terjadi kalau gempa-gempa ini masih terjadi. Nah, makanya kita bersyukur sebenarnya kejadian gempa atau fenomena gempa masih saja terjadi ya. Nah, awalnya terjadinya benua-benua itu kan banyak teori-teori yang menjelaskan ya, bahwa dulu itu bumi ini merupakan satu kesatuan dan belum ada benua. Ada benua itu masih nyatu gitu ya. Kemudian ada teori continental drift pada abad 20, kemudian elastic ribbon theory. Nah, konsep ini terjadinya gempa akibat pecahnya batuan atau tegangan-regang batuan yang berlebih. Kemudian thermal convection flow theory. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, proses konveksi ya, aliran konveksi panas bumi ya. Nah, ini tahun 1928. Kemudian sea floor spreading theory. Nah, ini yang menjelaskan tentang pemisahan benua-benua. Nah, jadi terbentuk benua-benua baru ya, yang dulu hanya satu kesatuan, nah sekarang terbentuk. Nah, kemudian teori-teori tentang gerakan-gerakan gempa. Nah, seperti gerakan konvergen, divergen. Konvergen itu saling mendekati ya, yang divergen saling menjauhi. Nah, kemudian gerakan atau slip dari antar benua, antar lempeng gitu ya. Slip itu dia bergesekan gitu ya, bergesekan secara secara vertikal gitu ya, secara vertikal. Kemudian ini tipe-tipe gempa yang sudah kita singgung tadi, ada yang akibat proses vulkanik, ada yang ini tektonik ya, ini yang tektonik. Kemudian akibat gempa akibat longsoran, gempa akibat ledakan. Nah, ini proses uji coba nuklir tadi ya, explosion earthquake ya. Nah, ini kalau gempa tektonik ini ada macam-macam jenisnya. Ada yang interplate. Interplate itu gempa yang terjadi karena pelat bumi itu sendiri. Jadi mungkin dia gerakannya kurang normal, tidak normal gitu ya. Kalau intraplate itu antar lempengnya ya, antar benua itu. Jadi antar lempeng bumi itu saling bertumbukan. Nah, ini yang paling bahaya itu yang intraplate earthquake ya. Ada shallow crustal, ada intraslab. Shallow crustal itu gempa dangkal ya, gempa dangkal.
Nah, gempa dangkal ini kalau dia terjadi di laut, nah ini yang kita takutkan, ya. Ini yang kita takutkan. Berarti kalau dia dangkal, dia sangat dekat dengan permukaan atau garis pantai, ya. Apalagi gempanya besar. Nah, ini yang kita takut. Tapi kalau gempa kalau terjadi di laut dan jaraknya jauh, kemudian tidak terlalu, kalau besar pun bisa saja tidak terjadi tsunami, dan kemungkinan mungkin bisa terjadi tsunami, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar ke daratan. Nah, namun yang kita takutkan gempa itu besar yang terjadi di laut, tapi dia gempa dangkal, termasuk gempa dangkal. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya. Karena apa? Karena ketika gempa itu kuat terjadinya di laut, biasanya kan pertemuan zona pertemuan antara lempeng itu kan terjadinya di laut, ya. Terjadinya di laut, dan nah ini yang kita namakan dengan zona subduksi, ya. Zona subduksi. Nah, ini zona subduksi itu adalah zona yang pertemuan dua lempeng dunia, ya. Pertemuan dari dua lempeng dunia. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya tsunami kalau tumbukannya itu ada yang satu menyusup ke bawah, yang satu terangkat ke atas, ya. Satu lempeng menyusup ke bawah, yang satu lagi terangkat ke atas. Kemudian gempanya itu gempa dangkal. Nah, terjadinya di zona subduksi. Nah, ini yang kemungkinan nanti adanya tsunami. Nah, di mana gerakan yang satunya itu menyusup ke bawah dan ke atas. Nah, ini, ya, reverse fault ini. Nah, ini compression stress. Jadi dia memberikan tegangan yang sangat menekan gitu, ya. Yang satu menyusup, yang satu naik, ya. Nah, ini yang kita hindari. Nah, ini yang model patahan gempa ini seperti ini, ya. Nah, ini kalau di zona subduksi. Nah, ini zona subduksi yang di sini. Nah, ini zona subduksi, ya, yang ada panah ini. Nah, ini zona subduksi. Disinilah sumber gempanya, ya. Jadi atau epicenter yang kita maksud itu. Kalau epicenter ini titik di mana sumber gempanya itu terjadi. Kalau hipocenter dari sumber ini, ya, dari sumber ini kita tarik garis ke atas, kemudian kita ukur jaraknya ke pantai. Nah, itu hipocenter, ya. Itu yang hipocenternya yang ini, ya, yang ini ke sini, ya. Kalau epicenternya itu yang di sini, yang pas di pertemuan lempeng tersebut, ya. Kemudian yang akibat gempa lagi, namanya bencana tentu menyisakan kerugian, kelemahan gitu, ya. Jadi akibat gempa orang-orang tentu mengungsi karena rumahnya hancur, ya. Tinggal di tenda-tenda yang disediakan oleh pemerintah atau relawan. Nah, kemudian mungkin bisa terjadi penyakit gitu, ya, selama di tempat pengungsian karena air tidak bersih. Nah, ini juga permasalahan yang tidak langsung, ya, yang terjadi akibat adanya bencana, ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan gitu, ya. Nah, ini yang kita sampaikan inti dari penanggulangan bencana gempa itu, ya. Sebenarnya yang kita harapkan itu adalah bagaimana pengurangan risiko bencana gempa tersebut. Banyak yang sebenarnya bisa kita lakukan, ya. Jadi tapi secara garis besar kita itu kan sebenarnya hidup semua kita sebenarnya memiliki resiko terhadap bencana. Bencana apa saja? Yang paling dekat itu yang kita rasakan saat ini kan bencana hujan, ya. Kemungkinan bencana banjir. Karena apa? Karena sering hujan sekarang. Nah, itu yang paling dekat. Kemudian di seluruh wilayah Indonesia
Nah, termasuk kita yang di Sumatera Barat itu sangat sangat rentan atau sangat berisiko terjadinya gempa ya, atau rawan dengan gempa bumi. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu sebenarnya eh, tidak ada ya, selain kita meningkatkan pengetahuan kita tentang bencana itu, menambah kapasitas kita atau kemampuan kita untuk mengurangi risiko bencana itu, gitu ya. Jadi kita tidak berpikir penanggulangan bencananya. Karena apa? Karena kalau penanggulangan bencana kita sudah mengalami bencana itu, ya. Jadi berpikirnya dirubah gitu ya. Bagaimana resiko nanti kalau seandainya bencana itu terjadi gitu ya, sampai terjadi. Nah, risikonya kita bisa kita kurangi ya. Mungkin kita bisa pertama kita mungkin berpikir menjauhkan manusia dari bencana ya. Menjauhkan manusia dari bencana ini mungkin mustahil juga. Karena apa? Misalkan kita berada di wilayah yang dekat dengan sumber gempa, ya. Artinya saat ini kan kota kita di sini di Kota Padang itu kan dekat dengan pantai ya. Dekat dengan pantai. Sementara dekat pantai itu tidak berapa jauh, beberapa kilometer saja, itu ada zona pertemuan dua lempeng, lempeng Indo-Australia dengan Eurasia kan di pantai barat kita ini di Kota Padang. Itu dekat dengan Megatrust Mentawai juga ya. Megatrust Mentawai itu yang kita takutkan saat ini. Yang selama ini kita takutkan Kota Padang itu terancam adanya gempa besar dari Megatrust Mentawai. Ya, silakan kalian cari-cari referensi tentang Megatrust Mentawai. Nah, ini yang diprediksi oleh ilmuwan sekarang, antisipasi terjadinya gempa besar akibat Megatrust Mentawai ini. Ya, Megatrust itu maksudnya sumber gempa yang dari zona subduksi tadi ya. Nah, itu Megatrust Mentawai. Jadi gempa-gempa yang kita alami selama ini di Kota Padang ya, atau daerah Sumatera Barat secara umum, itu adalah kejadian-kejadian gempa-gempa di Megatrust Mentawai tersebut ya. Nah, itu. Jadi tidak mungkin juga kita menjauhkan diri dari ancaman itu, atau dari zona yang yang rawan bencana itu, karena tempat tinggal kita ya di sini gitu ya. Atau orang yang berada di lingkungan lereng Merapi misalnya, yang dekat dengan sumber gunung api. Mereka tidak mungkin kita jauhkan dari desanya kan, dari kampungnya, terus kita carikan wilayah baru. Nggak mungkin, itu mustahil, karena nggak akan mungkin orang-orang itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sementara mereka sudah dari dulu sejak nenek moyang mereka gitu ya. Ini nggak mungkin. Kemudian kalau menjauhkan sumber bencananya apalagi gitu ya. Menjauhkan sumber bencananya dari kita atau dari manusia. Ya, ini juga tidak mungkin ya. Itu sangat sulit dilakukan. Penanggulangan bencananya itu sangat sulit kita lakukan. Misalnya untuk banjir misalnya ya, untuk banjir. Yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa membuatkan tanggul-tanggul atau gorong-gorong di pinggir jalan untuk mengalirkan air-air yang kemungkinan akan tergenang di perkampungan kita atau di jalan gitu ya. Nah, atau kita membuatkan aliran baru untuk sungai misalnya, atau kita membuatkan tanggul-tanggul penahan banjir misalnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita menjauhkan sumbernya ya nggak bisa ya gitu ya. Kita hanya mengantisipasi gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, karena yang 1, 2 tidak memungkinkan. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu kita mencoba untuk menerima kenyataan tersebut ya, dengan cara hidup harmoni dengan bahaya-bahaya bencana tersebut
ya. Kemudian sekaligus untuk memanfaatkan teknologi atau iptek yang ada dan tetap mematuhi kearifan lokal yang ada di kampung kita atau wilayah kita. Ya, misalkan kalau kita di Minang itu kan dulu ada rumah gadang itu kan dibuat juga ada pertimbangan mengantisipasi dampak gempa dulu ya. Nah, kita lihat contohnya ada penggunaan pondasi umpak pada rumah gadang itu ternyata bertujuan untuk antisipasi gempa juga. Ada unsur pengurangan risiko bencana waktu itu. Ada unsur pengurangan risiko bencana gempanya. Ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata benar gitu ya. Pondasi umpak itu kan hanya diletakkan di atas sebuah batu. Ya, kemudian antara batu dengan tanahnya itu tidak terhubung langsung, tapi di atas tanah gitu ya. Jadi ketika getaran gempa terjadi, tanah ini tidak mempengaruhi kondisi pondasi pada rumah gadang ini. Jadi artinya getaran atau beban gempa itu bisa diimbangi ketika terjadi getaran. Nah, ternyata begitu. Nah, itu yang kita sebut dengan warisan kearifan lokal atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung kita, ya. Ini kalau kita pegang, kalau kita tetap percaya itu atau tetap mengaplikasikan itu, ternyata ada baiknya bagi kita, ada untungnya. Kemudian misalkan alat peringatan dini, kalau kita lihat ada pentongan ya, pentongan yang biasa kita pakai untuk mengingatkan adanya bahaya. Nah, itu di kampung-kampung sekarang kan juga kalau di pos ronda itu sekarang beberapa masih ada ya yang menaruh pentungan yang digantung itu. Nah, itu ternyata kan untuk peringatan dini dari bencana ya. Bencana mungkin kalau dulu bencana banjir atau bencana sosial juga digunakan itu ya. Kemudian kalau secara keilmuan ya kita tahulah, mungkin kita bisa belajar tentang bagaimana membangun atau merencanakan desain struktur atau gedung ramah gempa. Nah, itu melalui beberapa beberapa keilmuan khusus ya. Nah, itu seperti yang kita jalani saat ini. Kita sebagai mahasiswa sipil itu tentu akan belajar ke situ nanti ya. Kita mempelajari tentang struktur, kita mempelajari bagaimana mendesain bangunan tahan gempa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalau kita mau membangun struktur, kita butuh data-data kegempaan yang kita minta dari para seismolog misalnya atau ilmuwan gempa. Nah, data-datanya seperti apa? Misalkan data beban gempa yang berupa percepatan muka tanah atau PGA. Nah, kita butuh kurvanya untuk merencanakan beban gempa beban gempa pada suatu struktur yang akan kita rencanakan nanti. Ya, baik, mungkin itu saja kalau untuk bagaimana struktural atau konsep dari gempa ini, kalian bisa baca nanti ya. Kalian bisa baca nanti di referensi-referensi yang sangat mudah kita dapatkan. Oke?